Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Buat kamu yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi pokok yaitu nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini merupakan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Sebelum kita memasuki materi, perlu kalian ketahui untuk timeline pembelajaran nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 5 hal. Yang pertama ada materi. Jadi nanti di sini akan disampaikan materi-materi apa saja yang akan dipelajari. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian ada pembahasan dari berbagai materi tersebut. Keempat, ada penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, ada penilaian harian. Kita masuki dulu yang pertama, yaitu materinya. Kira-kira apa sih materi yang harus dipelajari? Pertama adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi 4 materi itulah yang akan kita pelajari. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Baik, akan kita bahas materi yang pertama yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Coba kalian pikirkan, kira-kira bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Apa yang ada dalam benak pikiran kalian? Penjajahan? Iya, betul. Itulah yang terjadi pada bangsa kita sebelum tahun 1908. Inilah yang akan kita bahas pada materi hari ini. Indonesia sebelum tahun 1908 banyak mengalami penjajahan. Pada sejarahnya, Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Negara pertama yang berhasil berlabuh di Indonesia adalah Portugis tahun 1509 sampai 1595. Portugis merupakan negara pertama yang berhasil masuk dan menjajah Indonesia. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan Eropa. Awal mula kedatangan Portugis ke daerah Maluku disambut oleh raja dan rakyat Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut dengan hangat. Namun yang terjadi, Portugis malah menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Negara berikutnya yaitu Spanyol tahun 1521 sampai 1692. Spanyol merupakan salah satu negara di Eropa yang aktif melakukan pelayaran sampai ke Asia Tenggara. Tujuan Spanyol ke Asia Tenggara adalah untuk mendapatkan negara penghasil rempah-rempah. Setelah mereka mengetahui bahwa di Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah, Spanyol berusaha untuk masuk ke Indonesia.
Tetapi Spanyol pada saat itu mengetahui bahwa Indonesia sedang dijajah oleh Portugis. Portugis yang mengetahui kedatangan Spanyol berusaha untuk memblokade Spanyol agar tidak masuk ke Indonesia. Sehingga Spanyol harus mengalah untuk melakukan perdagangan di Filipina. Negara selanjutnya yang berhasil masuk ke Indonesia adalah Belanda tahun 1602 sampai 1942. Kita ketahui bersama bahwasannya Belanda ini adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Lamanya mencapai 3,5 abad atau kurang lebih 346 tahun. Dalam kurun waktu 3,5 abad tersebut, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tidak berbeda dengan dua negara Eropa sebelumnya, Portugis dan Spanyol, Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Masihkah kalian ingat dengan kongsi dagang yang terkenal milik Belanda? Ya, VOC. Kemudian, negara keempat yang pernah menjajah Indonesia yaitu Perancis di tahun 1806 sampai 1811. Di masa krisis VOC pada saat itu, Belanda juga terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Salah satu tokoh yang terkenal pada saat itu adalah Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis memulai penjajahannya di Indonesia. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman. Kita ketahui bahwasannya Daendels ini terkenal dengan sistem kerja paksa. Selanjutnya negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu Inggris di tahun 1811 sampai 1816. Kekalahan Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi bangsa Inggris untuk menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus perbudakan dan monopoli, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 kearsidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dengan Inggris mempengaruhi pemerintahan di Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Negara terakhir yang pernah menjajah Indonesia adalah Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang berniat baik dengan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator mereka dan kejam, yaitu dengan menerapkan sistem kerja paksa yang mereka sebut dengan Romusa. Tak hanya itu, Jepang juga membuat suatu organisasi kemiliteran dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II, pada akhirnya pada saat itu Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, menyebabkan Jepang harus segera kembali ke negara asalnya, sehingga pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia sehingga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah tadi sedikit perjalanan sejarah penjajahan yang pernah ada di Indonesia. Kira-kira dari penjelasan tadi, mengapa bangsa Eropa banyak datang ke Indonesia? Pertama, karena pada saat itu terjadi rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Jadi pada abad ke-15 terjadi peperangan di Eropa yang menyebabkan rusaknya perekonomian di benua Eropa. Kedua, pada saat itu pula berkembangnya teknologi pelayaran yang menyebabkan banyak negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris melakukan pelayaran untuk mencari sumber ekonomi baru, utamanya rempah-rempah. Ketiga, dari kesemua negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia, niat awalnya adalah untuk berdagang. Tetapi pada kelanjutannya mereka bukan hanya untuk melakukan perdagangan, tetapi yaitu untuk menguasai semua apa yang ada dalam negara jajahannya dan bermaksud untuk menjajah sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Untuk selanjutnya, kita akan fokus pada penjajahan yang pernah dilakukan oleh Belanda. Pernahkah kalian mendengar tentang VOC? Ya, VOC ini adalah Verenigde Oost-Indische Company yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Dari sinilah awal mula penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Perlu kalian ketahui bahwasannya VOC ini merupakan kongsi dagang yang merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk melakukan perdagangan di Hindia Timur. Kongsi dagang ini atau VOC ini didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. Tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan pada saat itu. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda. Jadi pada saat itu terjadi persaingan dan permusuhan antara pedagang di Belanda. Sehingga apabila tidak dilakukan pembentukan VOC, dapat membawa bencana dan malapetaka. VOC yang lebih dikenal dengan company dibentuk sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan secara monopoli antara Asia dan Belanda. Para pedagang yang hendak berdagang di Asia harus bergabung dalam VOC. Ya, jadi para pedagang yang ingin berdagang di Asia harus bergabung dalam VOC melalui pembelian saham atau membeli barang di pusat pelelangan di negeri Belanda dengan komoditi utamanya adalah rempah-rempah. Untuk selanjutnya, VOC juga menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Perlu kalian ketahui bahwasannya politik pecah belah ini termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik pecah belah ini juga menjadi alat untuk memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok kecil-kecil agar lebih mudah untuk dikuasai. Kemudian pada saat itu juga VOC bekerja sama dengan Prancis melakukan kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan antara Anyer sampai Panarukan. Bisa kita lihat peta berikut ini. Dari Anyer sampai Panarukan. Panjangnya kurang lebih 1000 km. Pembangunan sepanjang 1000 km ini dipimpin oleh seorang gubernur dari Prancis yaitu Gubernur Daendels. Panjang dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km. Yang kita kenal hari ini adalah Pantura. Apakah kekejaman VOC sampai di sini? Tidak, ternyata mereka masih berlanjut, yaitu dengan menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Kultur stelsel ini merupakan kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Belanda semasa penjajahan di Indonesia. Kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa ini merupakan perintah kewajiban kepada warga setempat untuk menanam tanaman komoditas sesuai dengan keinginan dari company. Tetapi di balik semua itu ada tokoh yang terkenal yaitu Multatuli atau Douwes Dekker yang berani menyampaikan dalam bukunya Max Havelaar untuk menyampaikan borok dari VOC yang terkenal dengan politik etis. Dari politik etis ini merupakan cikal bakal dari nasionalisme Indonesia. Politik etis ini menekankan bahwa Belanda sebagai negara penjajah harus mengakui bahwa memiliki hutang budi kepada Indonesia. Tujuan dari politik etis ini untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli, yaitu Indonesia dengan cara irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kemudian untuk tugas hari ini, silakan kalian tulis di buku catatan informasi-informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini. Kemudian silakan kalian upload hasil catatan kalian di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya. Pak diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.